Wanita dalam pandangan tokoh-tokoh gereja. Kaum kafir Kristen pemuja Yesus mengkritik perlakuan Islam terhadap kaum wanita. Menurut mereka, Islam memperlakukan kaum wanita dengan buruk. Sayangnya dalam setiap tuduhan mereka mengenai wanita di dalam Islam, kaum kafir Kristen pemuja Yesus tidak memberikan penjelasan bagaimana kaum wanita diperlakukan dalam Kristen. Mereka hanya ingin umat Islam percaya bahwa agama Islam telah memperlakukan kaum wanita dengan buruk, tanpa mengetahui bagaimana sesungguhnya kaum wanita diperlakukan dalam Kristen. Tidak adanya penjelasan bagaimana kaum wanita diperlakukan dalam Kristen, dapat menjadi bukti bahwa Kristen tidak memperlakukan kaum wanita lebih baik daripada perlakuan agama Islam terhadap kaum wanita, bahkan jauh lebih buruk dari tuduhan mereka terhadap wanita dalam Islam. Perlakuan buruk agama Kristen terhadap kaum wanita, tercermin dari banyaknya pernyataan tokoh-tokoh gereja yang sangat menyudutkan kaum wanita. Jika Anda menemukan perlakuan baik tokoh-tokoh gereja terhadap wanita di zaman sekarang, itu semua hanya usaha mereka agar agama Kristen tidak ditinggalkan pengikutnya. Anda dapat membaca pernyataan-pernyataan mereka di bawah ini. Seorang uskup dari Prancis pada abad ke-12 menulis, semua wanita, tanpa kecuali, adalah penggoda. Seperti Hawa, mereka adalah penyebab semua kejahatan di dunia. Father Gregory de Marcus mengatakan, aku mencari kesucian di kalangan mereka, tapi tidak kutemukan sama sekali. Tapi, kita dapat menemukan 1 dari 1000 laki-laki yang memiliki kesucian diri dan rasa malu. Dia juga mengatakan, kekejaman dan kebuasan adalah watak binatang yang bercakar dan bertaring. Kemarahan yang disertai hasrat membunuh adalah watak ular. Tapi wanita, selain memiliki kedua watak tersebut, juga memiliki watak pendendam dan pendengki. Saint Tertullian berkhotbah di hadapan jemaat wanita, tahukah kalian bahwa masing-masing orang di antara kalian sama persis dengan Hawa? Sampai sekarang, kutukan Allah masih berlangsung, tapi hanya untuk jenis kalian, sehingga kejahatan dan kedengkian pasti selalu ada di dalam diri kalian. Kalian, wahai kaum wanita, adalah gerbang setan. Kalianlah yang memetik buah terlarang. Kalianlah yang melanggar hukum Tuhan. Kalianlah yang menggoda Adam. Ini kalian lakukan sebelum iblis menggoda kalian. Kalianlah yang menghilangkan surga Allah dengan sangat mudah dan watak umat manusia. Pedihnya kematian adalah akibat perbuatan buruk kalian. Bahkan, kematian anak Allah juga disebabkan oleh perbuatan kalian yang sangat keji. Para gerejawan berpendapat, suara wanita seperti desis ular. Mereka seperti kalajengking yang selalu siap menyengat. Menurut mereka, wanita adalah gerbang setan dan jalan penyiksaan seperti sengatan kalajengking. Anak perempuan adalah kebohongan, prajurit dari neraka, musuh perdamaian, dan binatang buas. Menurut mereka, wanita membawa tanduk-tanduk jin dan setan. Setan merasuki jiwa-jiwa manusia melalui tanduk-tanduk tersebut. Saint John Chrysostom mengatakan, wanita adalah kejahatan yang niscaya dan mesti ada, bencana yang dicari-cari, sihir yang sangat ampuh, dan penyakit yang dikemas dalam perhiasan dan keindahan. Saint Clement of Alexandria mengatakan, akal adalah amanah bagi kaum lelaki, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam kesalahan dan aib. Tapi, memikirkan karakter wanita sungguh memalukan dan merendahkan. Westermarck di dalam bukunya, halaman 663, mengatakan, seorang pendeta besar pernah menyatakan di dalam sebuah pertemuan Freemasonry bahwa wanita tidak memiliki kaitan dan hubungan apapun dengan spesies manusia. Thomas Aquinas mengatakan, wanita lebih hina daripada budak. Sebab, sifat budak pada diri seorang budak tidak alami, sedangkan wanita secara kodrati adalah budak bagi ayah, anak laki-laki, dan suaminya. Paus Innocent ke-8, menyatakan bahwa, spesies manusia dan wanita nampak seperti dua hal yang sangat kontradiktif. Filosof Nietzsche mengatakan, jika seorang wanita telah tinggi derajatnya, dia menjadi layaknya sapi. Hati wanita adalah lumbung kejahatan, misteri yang sulit dipecahkan. Laki-laki seyogyanya tidak lupa membawa cemeti jika hendak menemui wanita. Odo Alkani pada abad ke-12 mengatakan, memeluk wanita tak ubahnya memeluk sekarung sampah. Saint Tertullian mengatakan, wanita adalah gerbang setan menuju jiwa manusia, penantang hukum Allah, dan perusak laki-laki. Karena itu, Aristobulus berkata, laki-laki adalah pola atau kriteria. Wanita adalah laki-laki yang tidak sempurna.
Seorang pendeta Benediktin, Bernard de Morix, mengatakan tanpa ragu-ragu di dalam puisinya, di muka bumi, tiada wanita yang baik. Pada abad ke-5 Masehi, Konsili Bakon berkumpul dan membahas apakah wanita itu tubuh semata-mata, atau tubuh yang memiliki roh dan mungkin memperoleh keselamatan atau kebinasaan di akhirat. Konsili itu menetapkan bahwa dari neraka jahanam, seluruh anak Hawa menyandang cacat ini, kecuali Maryam. Konsili lain menetapkan, wanita adalah binatang dan najis yang harus dijauhi, tidak memiliki roh dan tidak abadi, tidak perlu diajarkan prinsip-prinsip agama karena ibadahnya takkan diterima, dan tidak akan masuk ke dalam surga dan kerajaan Tuhan. Tapi, dia wajib mengabdi dan beribadah, mulutnya harus dibungkam seperti unta atau anjing agar tidak tertawa dan tidak berbicara, karena dia adalah tali-tali perangkap setan. Dikutip dari buku berjudul, Bible Membawa Petaka. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum.